Aku masih bisa mendengar jelas kalimat itu menggema di kepalaku. Percuma kau sekolah tinggi, tetap saja kami yang biayai. Aku hanya diam waktu itu. Mereka tidak tahu bahwa pada hari yang sama, seseorang di seberang laut baru saja mentransfer uang hasil penjualan aplikasi yang kubangun diam-diam, senilai 280 miliar rupiah. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, suara tangisan memenuhi seluruh rumah. Seolah dinding dan langit-langit pun ikut menunduk malu. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, tulis dulu di kolom komentar teman-teman yang nonton dari daerah mana saja. Tuliskan dari kota apa, dari kabupaten apa, atau dari desa kecil mana kamu sedang mendengarkan cerita ini. Jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentar pendapatmu setelah menonton. Dan tekan tombol berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran hidup berikutnya di channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota, hidup seorang pemuda bernama Arga. Ia baru beberapa tahun menikah dengan seorang perempuan bernama Nisa. Nisa adalah anak kedua dari sebuah keluarga yang cukup terpandang di kampungnya, tapi memiliki kebiasaan buruk. Suka meremehkan orang lain yang dianggap tidak selevel. Di rumah itu tinggal mertua Arga, Pak Darto dan Bu Rini, juga kakak iparnya, Rani, yang belum menikah. Rumah satu tingkat itu selalu riuh oleh suara televisi, komentar tajam, dan perbandingan yang tidak henti-henti. Sejak menikah, Arga dan Nisa tinggal sementara di rumah orang tua Nisa. Alasannya sederhana, menghemat biaya sambil menata masa depan. Tapi perlahan, rumah yang seharusnya jadi tempat pulang terasa seperti gelanggang penghakiman. Setiap pagi, Arga duduk di ruang tamu dengan laptop yang sudah mulai aus di tepiannya. Jemarinya menari di atas keyboard, wajahnya serius, sesekali menghela napas panjang, sesekali tersenyum tipis ketika menemukan solusi dari baris kode yang rumit. Di balik layar itu, Arga sedang membangun sesuatu, sebuah aplikasi yang ia kerjakan seorang diri selama bertahun-tahun. Aplikasi yang idenya lahir dari keresahannya, melihat banyak pelaku usaha kecil kesulitan mengelola keuangan dan pelanggan, ia menggabungkan kecintaannya pada teknologi dengan impian membantu banyak orang. Namun, bagi mata mertua dan iparnya, semua itu tidak ada artinya. Bagi mereka, yang terlihat hanyalah seorang menantu yang seolah tidak jelas pekerjaannya. Duduk di depan laptop berjam-jam, pulang pergi tanpa seragam rapi, tanpa kartu nama, tanpa kantor yang bisa dipamerkan. Suatu sore, menjelang senja, ketika cahaya matahari menguning menembus jendela dan menggambar garis-garis tipis di lantai keramik, terdengar suara piring beradu dari arah dapur. Aroma tumisan sayur bercampur suara televisi yang dikeraskan. Arga baru saja menutup laptopnya ketika Bu Rini keluar dari dapur, sambil menyeka keringat di kening. "Gah!" panggilnya tajam, tanpa basa-basi. Arga menoleh. "Iya, Bu." Bu Rini melipat tangan di dada, berdiri di ambang pintu dapur. "Ibu mau tanya, sampai kapan kau mau hidup seperti ini? Duduk saja di depan laptop seharian. Kau kira listrik di rumah ini dibayar pakai angin?" Rani yang sedang duduk di sofa sambil bermain telepon genggam, ikut menimpali tanpa menatap Arga. "Iya, Bu, di luar sana orang kerja pakai seragam rapi, berangkat pagi pulang sore. Jelas gajinya. Ini entah kerja, entah main. Percuma sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya tetap saja yang biayai kehidupan kalian di sini, ibu dan bapak." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Rani, tapi rasanya seperti pisau yang diseret pelan di dada Arga. Arga menelan ludah, dadanya sesak tapi wajahnya tetap ditahan setenang mungkin. "Saya mengerti, Bu," ucap Arga pelan. "Saya masih mengerjakan proyek, kalau ini jadi kalau Tuhan mengizinkan hasilnya bisa sangat membantu." Bu Rini mendengus, mengangkat alis. Proyek. Dari dulu juga kau bilang begitu. Hasilnya mana?" "Lihat ini, beras di dapur siapa yang beli? Tagihan listrik, air, internet siapa yang bayar? Bapakmu tidak pernah nampak mengirim apa-apa. Keluargamu di kampung pun entah bagaimana keadaannya. Kalau bukan kami yang menanggung, kau dan Nisa mau makan apa?" Rani menambahkan suaranya penuh sinis. "Kau itu sudah nasib paling bagus bisa menikahi adikku. Banyak laki-laki di luar sana yang lebih mapan."
Tapi Nisa nekat sama kau. Sudah sekolah tinggi tapi hidup masih numpang. Percuma sekolah tinggi, gak. Orang kalau tidak ada hasilnya, omongan pinter pun tidak laku dijual. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang mereka bayangkan. Di pojok ruang tengah, Nisa berdiri mematung, memegang gelas minum. Mata perempuan itu berkaca-kaca, menatap Arga dan keluarganya bergantian. Ia ingin sekali membela suaminya, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, kalau ia melawan, ia akan dituding tidak tahu diri kepada orang tua dan kakaknya sendiri. Arga menghela napas pelan. Di dalam hati ia berbisik, memohon kekuatan. Ia teringat pada almarhum ayahnya yang dulu selalu berkata, "Kalau kau dihina saat berjuang, jangan sibuk membalas. Fokuslah jadi bukti. Biarkan nanti hasilmu yang menjawab untukmu." Dengan suara tenang yang berusaha ia kumpulkan dari sisa-sisa harga dirinya, Arga berkata, "Bu Mbak, saya minta maaf kalau selama ini saya terlihat seperti beban. Saya tidak bermaksud membuat semua orang susah. Saya sedang berusaha, sungguh. Mungkin belum kelihatan sekarang, tapi saya tidak main-main dengan hidup saya." Bu Rini memutar bola mata. "Semua orang juga bilang sedang berusaha, Ga. Tapi dapur tidak menunggu, tagihan tidak menunggu. Jangan sembunyi di balik kata proses kalau hasilnya tidak ada. Kau laki-laki, kepala keluarga. Harusnya kau yang menafkahi istri, bukan sebaliknya." Arga mengangguk pelan, menunduk Ian. Ia memilih diam. Dalam diam itu ada luka yang menganga, tapi juga ada tekad yang menggumpal. Malam itu, setelah semua masuk kamar, Arga duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sudah diredupkan, hanya cahaya layar laptop yang menerangi wajahnya. Nisa keluar perlahan, duduk di sampingnya, membawa segelas air hangat. "Abang," panggil Nisa lirih. Arga menoleh, tersenyum tipis. "Iya, sayang." Nisa menatap suaminya, memandangi lingkar hitam di bawah mata Arga yang semakin pekat. "Maaf ya," ucapnya pelan. "Aku tidak bisa banyak membela abang di depan ibu dan kakak. Aku takut suasananya makin panas." Arga menggeleng lembut. "Kamu tidak salah. Kamu di tengah. Aku tahu itu tidak mudah. Yang penting kamu percaya sama aku. Aku tidak menganggur. Aku tidak main-main. Aku sedang berjuang." Nisa mengganggu, menahan air mata. "Aku percaya, Bang. Dari dulu aku percaya abang. Hanya saja, rasanya sakit sekali dengar mereka bicara begitu." Arga menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. "Kalau nanti semuanya sudah berubah, aku tidak mau berubah jadi orang yang sama seperti mereka. Aku tidak mau balas menghina, aku cuma mau buktikan bahwa orang yang diremehkan pun ternyata bisa bangkit tanpa perlu menjatuhkan siapapun." Nisa memegang tangan Arga erat-erat. "Semoga itu segera datang, Bang," bisiknya. Arga menatap layar laptop lagi. Di sana tampak deretan kode dan grafik yang ia pakai untuk mengukur performa aplikasi. Aplikasi yang ia bangun sendirian dari nol, bermodal keyakinan dan sedikit tabungan yang dulu ia sisihkan dari kerja serabutan. Beberapa bulan sebelumnya, Arga sudah mempresentasikan prototipe aplikasinya kepada beberapa calon investor. Ada yang menertawakan, ada yang bilang idenya bagus tapi tidak realistis. Ada juga yang meminta ia mengubah prinsip-prinsip dasar aplikasinya hanya demi keuntungan yang lebih besar. Arga menolak menggadaikan idealismenya. Ia ingin aplikasi benar-benar membantu pelaku usaha kecil, bukan hanya menguntungkan perusahaan besar. Dalam penantian yang terasa panjang itu, ia terus memperbaiki, menguji, dan memperbarui. Hingga suatu hari, sebuah surat elektronik masuk ke kotak masuknya dari sebuah perusahaan teknologi internasional. Mereka tertarik dengan aplikasinya. Setelah beberapa kali pertemuan daring, negosiasi yang melelahkan, presentasi yang membuatnya berkeringat dingin, akhirnya tawaran resmi itu datang. Mereka ingin membeli aplikasinya sepenuhnya dengan nilai yang bahkan tidak pernah berani. Arga mimpikan 280 miliar rupiah. Saat pertama kali membaca angka itu dalam kalimat formal, Arga sampai beberapa kali menggosok matanya. Ia mengulang membaca, memastikan ia tidak salah lihat. Ia mengirim pesan kepada temannya yang mengerti dunia startup untuk memastikan, dan temannya membenarkan itu bukan jebakan. Itu tawaran serius. Namun, justru di tengah kabar luar biasa itu, hinaan dari mertua dan iparnya semakin menjadi-jadi.
seolah semesta sengaja menguji sampai sejauh apa kesabarannya. Beberapa hari setelah tawaran resmi itu datang, keluarga besar Nisa berkumpul di rumah untuk sebuah acara kecil. Ada paman, bibi, dan sepupu-sepupu. Di ruang tamu, Arga duduk di ujung sofa, sedikit menjauh, sementara yang lain bercanda dan tertawa. Rani, dengan nada suara yang dibuat seolah bercanda, tapi ujungnya menyindir, berkata lantang di hadapan keluarga yang lain. Ini loh menantu ibu, sarjana teknologi. Pintar katanya, tapi kerjaannya di rumah saja, depan laptop kreator masa depan, begitu katanya. Ujarnya sambil terkekeh. Beberapa sepupu tertawa kecil, ada yang hanya saling pandang. Yang penting kan sudah ada yang biayai hidupnya, sambung Rani. Ibu dan bapak yang baik hati. Kalau tidak, entah dia dan Nisa hidup di mana. Bu Rini menimpali, setengah bercanda, setengah serius. Iya, percuma sekolah tinggi, kalau akhirnya tetap saja kami yang menanggung semua. Di zaman sekarang, nilai ujian tidak mengisi panci. Yang mengisi panci itu kerja nyata. Arga menunduk. Di dalam dada, kata-kata itu saling berdentum. Tapi ia tetap diam. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun di tengah keluarga besar. Ia hanya menggenggam ponselnya melihat notifikasi surat elektronik tentang jadwal pertemuan dengan pihak perusahaan yang akan membeli aplikasinya. Di sudut ruangan, Nisa memperhatikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggigit bibir, menahan diri agar tidak meledak. Ia tahu kalau ia membela suaminya, semua orang akan berkata ia membangkang kepada orang tua. Malam hari setelah keramaian reda, setelah tamu-tamu pulang, suasana rumah menjadi jauh lebih sepi. Hanya suara kipas angin dan jam dinding yang terdengar. Di kamar, Arga duduk di tepi ranjang, memandangi lantai. Sah, katanya pelan. Besok aku harus ke kantor notaris. Mereka mau finalisasi pembelian aplikasi. Nisa menoleh kaget. Serius bang? Jadi, sudah sampai tahap itu? Arga mengangguk pelan seolah ia sendiri masih sulit percaya. Mereka akan mentransfer dananya setelah dokumen ditandatangani. Nilainya besar sekali, Sah. Bahkan terlalu besar untuk ukuran kepalaku. Nisa menatap suaminya dengan mata melebar. Berapa? Kalau boleh aku tahu? Arga menarik napas panjang. 280 miliar rupiah. Kalimat itu meluncur pelan tapi terasa berat. Sesaat, kamar itu seperti berhenti bernapas. Nisa memegangi mulutnya dengan gemetar. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Bang, abang tidak bercanda? Suaranya bergetar, hampir tidak keluar. Arga menggeleng pelan. Aku pun sempat mengira ini bercanda. Tapi aku sudah cek berulang-ulang, aku sudah telepon teman yang paham urusan ini. Dia bilang ini tawaran serius. Nisa menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Bang, selama ini abang menanggung semua hinaan itu sendirian sambil memegang kabar sebesar ini? Arga tersenyum tipis, getir tapi hangat. Aku tidak ingin bercerita sebelum semuanya benar-benar pasti. Aku tidak mau membuat mimpi palsu dan entah kenapa, aku merasa Tuhan sedang mengajariku sesuatu tentang diam, tentang sabar. Nisa memeluk suaminya erat-erat. Dalam pelukan itu, ada campuran rasa bangga, haru, dan perih. Atas semua yang sudah mereka lalui. Kita akan keluar dari rumah ini, Bang, tanya Nisa di antara isaknya. Arga terdiam sejenak. Kita akan berdiri di kaki sendiri, Sa. Bukan untuk pamer. Bukan untuk balas dendam. Tapi supaya kamu punya rumah yang benar-benar terasa rumah. Tempat di mana kamu tidak lagi mendengar suamimu diremehkan setiap hari. Keesokan harinya, Arga berangkat dengan pakaian rapi. Kemeja putih, celana kain gelap, sepatu yang sudah lama ia simpan hanya untuk momen-momen penting. Nisa mengantarnya sampai pintu, menatap punggung suaminya dengan doa yang panjang dalam hati. Bu Rini dan Rani memperhatikan dari ruang tamu. Mau kemana dia dandan begitu? Gumam Rani. Entah, sahut Bu Rini. Paling-paling juga wawancara kerja biasa. Semoga saja ada yang menerima, biar tidak di rumah terus. Mereka belum tahu bahwa langkah yang baru saja diambil Arga keluar dari rumah itu adalah langkah menuju babak baru kehidupan mereka. Di kantor notaris, suasana sangat formal. Beberapa perwakilan perusahaan hadir menatap Arga dengan senyum profesional. Dokumen-dokumen ditumpuk di meja,
dijelaskan satu persatu, lalu ditandatangani. Setelah proses yang panjang, salah satu perwakilan perusahaan itu berkata sambil menjabat tangan Arga dengan hangat. "Selamat Pak Arga. Mulai hari ini, aplikasi Bapak resmi menjadi milik perusahaan kami. Nilainya sudah kami transfer sesuai kesepakatan. Kami sangat berharap ini menjadi awal kerjasama baik antara Bapak dan perusahaan kami di masa depan." Arga membalas jabatan tangan itu, sedikit gemetar. Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Saya hanya ingin aplikasi ini bermanfaat sebesar mungkin," ucapnya pelan. Begitu keluar dari kantor itu, Arga duduk di trotoar, menarik napas panjang. Langit terlihat biasa saja, orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Kendaraan tetap berisik seperti hari-hari lainnya. Tapi di dalam dirinya, dunia seolah baru saja dibalik. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, memasukkan kata sandi dengan tangan yang gemetar, dan di layar itu, ia melihat angka yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Saldo rekeningnya bertambah dengan nilai yang bahkan sulit ia eja di dalam hati tanpa merasa bergetar. Ia menutup mata sejenak. "Terima kasih Tuhan," bisiknya. "Bukan hanya untuk uangnya, tapi untuk semua proses yang mengantarkan aku sampai sini." Arga memutuskan untuk pulang tanpa banyak gaya. Tidak ada mobil mewah, tidak ada tas tangan bermerek, tidak ada jam tangan mahal. Hanya seorang laki-laki yang baru saja diberi rezeki besar, berjalan pulang dengan langkah yang masih sama sederhana. Sore itu, di rumah. Suasana seperti biasa. Televisi menyala dengan sinetron yang suaranya keras. Rani duduk memegang telepon genggam, tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Purini mengatur piring di meja makan. Begitu Arga masuk, Rani melirik sekilas. "Bagaimana? Diterima kerja tidak?" tanyanya. Nada suaranya masih menyimpan nada meremehkan. Seolah sudah siap menertawakan jika jawabannya tidak sesuai harapan. Arga tersenyum kecil. "Lumayan, Mbak, ada rezeki," jawabnya singkat. Purini mendengut. "Rezeki apa? Jangan bilang rezeki dari mimpi lagi," ujarnya. Arga memandang sekeliling. Nisa baru keluar dari kamar, menatap suaminya dengan pandangan cemas bercampur antusias. Mereka bertukar tatap, seolah saling mengerti bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. "Bu Mbak," kata Arga tenang, "boleh kita kumpul sebentar di ruang tengah? Saya ingin membicarakan sesuatu yang penting." Nada suaranya berbeda dari biasanya. Tidak terlalu keras, tapi ada ketegasan yang tenang. Purini mengerutkan kening, tapi menurut. Rani mematikan televisi dengan malas. Pak Darto keluar dari kamar menenteng koran. "Ada apa, Gah?" tanya Pak Darto. "Kalau soal uang, Bapak juga lagi pusing memikirkan tagihan bulan ini." Arga duduk di kursi, menghadap mereka semua. Nisa duduk di sebelahnya, memegang ujung baju suaminya dengan gugup. "Pertama-tama saya ingin minta maaf," ucap Arga pelan. "Selama ini mungkin saya terlihat seperti menantu yang tidak berguna, yang hanya duduk di depan laptop menghabiskan listrik rumah ini dan belum banyak bisa membantu." Purini menyela spontan. "Ya, yang kau katakan barusan itu betul," katanya tajam. "Bagus kalau kau sadar." Arga hanya tersenyum tipis. "Tapi hari ini, izinkan saya menjelaskan sesuatu. Laptop yang saya pakai selama ini bukan hanya untuk menonton film atau bermain permainan. Saya membangun sebuah aplikasi. Saya mengirimkannya ke beberapa perusahaan. Dan beberapa waktu lalu, ada satu perusahaan besar yang tertarik." Rani mengangkat alis, tertawa sinis. "Terus? Jangan bilang kau akan bilang aplikasi itu menghasilkan miliaran rupiah, seperti di berita-berita motivasi yang sering itu ya. Hidup tidak semudah itu, Gah." Arga menatap Rani tenang. "Saya mengerti sulit untuk percaya. Tapi hari ini, saya baru saja pulang dari kantor notaris. Perusahaan itu resmi membeli aplikasi saya." Ia berhenti sejenak menatap wajah satu persatu orang di hadapannya. Nilai pembeliannya, 280 miliar rupiah. Ruangan itu mendadak hening total. Bahkan suara jam dinding pun seolah berhenti berdetak. Pak Darto menatap Arga, seolah tidak yakin apakah ia baru saja mendengar angka yang benar. 200... apa?
Suaranya tercekat. 280 miliar rupiah. Ulang Arga pelan tapi tegas. Uangnya sudah masuk ke rekening saya siang tadi. Rani tertawa kaku. Tidak lucu, Gah. Kau kira kami akan percaya begitu saja? Kalau benar, tunjukkan buktinya. Arga mengangguk lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan, memasukkan kata sandi, lalu memutar layar ponsel itu ke arah mereka. Angka saldo yang terpampang di layar membuat mata Bu Rini membelalak napasnya, tertahan di tenggorokan. Rani sampai tanpa sadar menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Pak Darto meraih kacamata yang tergantung di saku bajunya, memakainya, lalu maju mendekat untuk memastikan ia tidak salah lihat. Ini bukan diedit? Tanya Rani dengan suara gemetar. Tidak, Mbak, jawab Arga tenang. Kalau mau, besok kita bisa ke bank bersama-sama untuk mengecek langsung. Bu Rini menatap layar itu beberapa detik, lalu perlahan memalingkan wajah ke arah Arga. Jadi, selama ini, kau duduk di depan laptop itu. Bukan karena malas. Suaranya mulai bergetar. Arga menggeleng. Saya bekerja, Bu. Mungkin tidak dengan seragam, tidak dengan kantor, tidak dengan gaji bulanan, tapi saya bekerja. Bu Rini menelan ludah, matanya memerah. Rani yang tadinya paling lantang menghina, sekarang tercenung seperti orang yang kehilangan kata-kata. Aku yang bilang percuma kau sekolah tinggi, suara Rani pecah. Aku yang bilang hidupmu cuma ditanggung orang tua. Ia memegang kepala, lalu menunduk. Air mata mulai berjatuhan tanpa bisa dibendung. Bu Rini tidak sanggup lagi menahan malu di dalam dadanya. Ia menepuk dada pelan, seolah ada sesuatu yang menyesak di sana. Lalu tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, kami ini apa? Kami ini siapa? Berani-beraninya kami menghina menantu sendiri seperti itu. Isaknya memecah keheningan. Suara tangisan memenuhi ruang tamu. Nisa ikut menangis, tapi bukan karena malu, melainkan karena campuran lega dan haru. Pak Darto duduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan Bapak, Gak. Ucap Pak Darto lirih di sela-sela tangis. Bapak sering ikut mengeluh, ikut membiarkan mereka bicara seenaknya. Bapak juga kadang berpikir kau tidak berguna. Ternyata Bapak yang tidak mengerti. Rani mendekat berlutut di depan Arga. Aku jahat sekali sama kau, Gah. Katanya di antara isak. Aku bilang kau numpang hidup, aku bilang selera adikku jatuh karena menikah denganmu. Padahal, kau yang selama ini berjuang diam-diam. Ia menangkup tangan Arga. Air matanya jatuh ke punggung tangan laki-laki itu. Aku malu, Gah, malu sekali. Maafkan aku yang tidak tahu diri. Bu Rini, yang selama ini merasa paling benar, kini duduk di lantai, menangis seperti anak kecil yang baru saja menyadari kesalahannya. Ibu ini sudah terlalu sombong. Ucapnya, ibu merasa karena bisa membayar beras dan listrik, berarti ibu punya hak untuk menghina. Padahal yang ibu injak bukan hanya harga dirimu, tapi juga harga diri anak ibu sendiri. Arga memandang mereka satu persatu. Di dalam hatinya, luka-luka lama bermunculan, tapi di saat yang sama, ia juga merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesempatan untuk membalas. Ini adalah kesempatan untuk menyembuhkan. Bu, kata Arga lembut. Bapak, Mbak, saya manusia biasa. Saya juga sakit hati ketika dihina. Saya sedih ketika dipandang sebelah mata. Tapi saya juga ingat, saya datang ke rumah ini sebagai menantu, sebagai suami dari anak yang bapak dan ibu besarkan. Kalau hari ini keadaan berbalik, saya tidak ingin mengganti hinaan dengan hinaan, ejekan dengan ejekan. Izin menarik napas dalam-dalam. Saya datang ke keluarga ini tidak membawa harta, tapi saya membawa niat baik untuk menjaga Nisa, membahagiakannya, dan pelan-pelan membantu keluarga ini sebisa saya. Kalau Tuhan memberi saya rezeki besar, itu bukan hanya untuk saya. Itu kesempatan untuk berbagi. Suara tangis meredah pelan, berganti dengan hening yang penuh penyesalan dan kekaguman. Saya akan ajak Nisa pindah ke rumah yang kami beli sendiri. Lanjut Arga tenang, supaya kami belajar mandiri. Tapi bukan berarti kami memutus hubungan, saya akan tetap membantu jika bapak dan ibu butuh.
Hanya saja, saya mohon, ke depan jangan lagi mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak uang yang terlihat, atau dari seberapa formal pekerjaannya. Rani mengangguk sambil mengusap air mata. Aku janji kah, katanya. Aku yang akan cerita ke sepupu-sepupu nanti bahwa aku pernah salah besar menilai orang. Aku sendiri yang akan bilang bahwa jangan pernah meremehkan orang yang terlihat diam, karena bisa jadi justru merekalah yang paling keras berjuang. Bu Rini memegangi tangan Nisa. Nak, maafkan ibu. Ucapnya tersendat-sendat. Selama ini ibu sering membanding-bandingkanmu dengan saudara-saudaramu. Ibu pikir dengan cara itu ibu sedang mendorongmu. Ternyata ibu hanya sedang melukai. Ibu lupa bahwa kebahagiaanmu tidak selalu harus sama dengan standar ibu. Nisa menangis semakin keras, tapi kali ini sambil memeluk ibunya. Aku juga minta maaf, Bu, katanya lirih. Kalau selama ini aku hanya diam, bukan karena aku setuju ibu menghina suamiku. Tapi aku bingung, harus bagaimana aku tidak mau jadi anak durhaka. Jadi aku simpan semua luka itu sendiri. Arga menatap pemandangan di depannya. Mertua yang menangis, kakak ipar yang menunduk malu, istri yang memeluk ibunya dengan air mata yang seakan tidak ada habisnya. Di dalam hati, ia mengucap syukur. Bukan karena uang, bukan karena ia sekarang bisa membeli apapun yang dulu hanya ada di etalase mimpi. Tetapi karena hari itu, kebenaran akhirnya membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu pengakuan dan kesadaran. Beberapa hari kemudian, Arga dan Nisa pindah ke rumah baru yang mereka beli atas nama mereka sendiri. Rumah yang tidak terlalu mewah, tetapi cukup luas dan nyaman. Di sana, mereka belajar menata hidup dari awal, benar-benar sebagai sebuah keluarga yang berdiri di atas kaki sendiri. Hubungan dengan mertua dan ipar perlahan membaik. Tidak ada lagi kalimat percuma kau sekolah tinggi, atau tetap saja kami yang biayai. Sebaliknya, setiap kali ada saudara yang datang berkunjung, Bu Rini sering bercerita dengan mata berkaca-kaca. Jangan pernah remehkan orang yang kau kira tidak berguna, katanya suatu hari pada keponakannya. Ibu pernah melakukannya. Dan hari itu, ketika tahu kebenarannya, suara tangisan kami mengisi rumah. Bukan karena kami miskin, tapi karena kami malu pada diri sendiri. Rani mulai berbisnis kecil-kecilan. Ia datang kepada Arga, meminta bimbingan bagaimana mengelola usaha dan menggunakan aplikasi yang dulu dibuat Arga untuk mencatat keuangan. Setiap kali bertemu, ia tidak lagi memandang Arga dari atas, melainkan sejajar, dengan hormat. Arga sendiri pelan-pelan mulai terlibat dalam beberapa proyek sosial. Ia menyediakan pelatihan gratis untuk pelaku usaha kecil. Membantu mereka memahami bagaimana teknologi bisa membantu mempertahankan dagangan mereka. Ia tahu rasanya diremehkan. Dan ia tidak ingin orang lain yang sedang berjuang mengalami hal yang sama tanpa ada tangan yang terulur. Pada suatu malam yang tenang, di teras rumah barunya, Arga duduk bersama Nisa. Bintang-bintang bertaburan di langit. Angin malam meniup lembut daun-daun di halaman. Bang, kata Nisa, menatap suaminya. Kalau abang bisa memutar waktu, apakah abang akan memilih jalan yang sama? Jalan yang penuh hinaan, penuh diremehkan? Arga tersenyum, menatap langit lalu menatap wajah perempuan yang telah setia menemaninya dalam suka dan duka. Aku mungkin tidak akan memilih lukanya, jawab Arga pelan. Tapi aku akan memilih pelajarannya. Karena tanpa semua itu, mungkin aku akan jadi orang yang sombong ketika punya uang. Mungkin aku akan memandang rendah orang yang sedang berjuang luka itu, yang mengajarkanku untuk tidak menjadi seperti itu. Nisa mengangguk pelan. Aku bangga sama abang, bisiknya. Arga menggenggam tangan Nisa. Dan aku bersyukur punya istri yang tetap berdiri di sampingku. Bahkan ketika dunia seolah menganggapku tidak ada harganya. Ucapnya, di keheningan malam itu, mereka sama-sama paham. Uang memang bisa mengubah status, tapi sikaplah yang menentukan arah perubahan itu. Apakah menjadi lebih angkuh, atau justru lebih rendah hati dan bermanfaat? Cerita ini meninggalkan satu pesan moral yang kuat. Jangan pernah meremehkan perjalanan hidup seseorang hanya karena engkau tidak melihat hasilnya. Hari ini, tidak semua perjuangan dipamerkan. Tidak semua kerja keras datang dengan seragam dan kartu nama. Ada orang-orang yang tampak biasa, bahkan mungkin sering dihina,
Tetapi di balik layar mereka sedang berdoa, sedang belajar, sedang mencoba, sedang jatuh bangun membangun sesuatu yang kelak. Bukan hanya mengubah hidup mereka sendiri, tetapi juga hidup banyak orang. Dan ketika hari itu tiba, ketika kebenaran terungkap dan hasil kerja keras mereka muncul ke permukaan, seringkali yang terdengar bukan lagi suara ejekan, melainkan suara tangisan. Tangisan penyesalan, tangisan malu, dan mudah-mudahan tangisan kesadaran. Sebelum kita menghakimi, sebelum kita menyimpulkan bahwa seseorang tidak ada gunanya, berhentilah sejenak, belajarlah untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Karena bisa jadi, orang yang hari ini kau sebut beban, besok menjadi orang yang kau cari ketika kesulitan datang. Dan mungkin pada saat itu, yang memutuskan apakah ia akan menolongmu atau tidak. Bukan seberapa tinggi gelar yang kau miliki, bukan seberapa banyak uangmu, tapi seberapa baik engkau memperlakukannya ketika ia belum punya apa-apa.